Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami ingin menanggapi komentar yang diberikan di video yang sudah kita angkat sebelumnya. Video Dr. Ferihana yang tidak terima ketika Gus Baha disebut bukan ulama. Padahal itu ya hal biasa ya, sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Komentar ini menurut kami penting untuk ditanggapi karena ini ya secara tidak langsung menganggap kami ini memotong video Gus Baha ya, kemudian ya memelintir lah ya, esensinya nggak dapet dari potongan video itu, padahal video itu ya jelas, sangat jelas ya, bukan cukup jelas lagi tapi sangat jelas ya. Coba kita baca komentarnya ya. Video Gus Baha jangan dipotong-potong toh Pak D ya, puter semua biar jelas opo sing dikatakannya. Ini dari akun @triono8374 ya. Jadi di sana Gus Baha kan membahas masalah keris dan ATM ya. Katanya orang yang nggak tenang ketika nggak bawa keris ya itu disebut syirik ya. Kenapa orang yang nggak tenang ketika nggak bawa ATM, nggak tenang ketika nggak bawa HP kok nggak dikatakan syirik? Padahal itu ya jelas ya jauh berbeda ya. Itu logical fallacy lah ya. Itu logika yang nggak bener ya, logika yang aneh ya. Jadi daripada kita disebut memelintir video Gus Baha ya, karena memang ini videonya juga nggak terlalu panjang ya, 9 menit ya, hampir 10 menit lah, 10 menit kurang 1 detik ya kalau kita melihat di durasinya ya, diupload di akun Ngaos Sesarengan ya. Coba kita lihat videonya langsung ya, kita lihat fullnya. Nggak nyaman. Ini logikanya.
Ini bahasa apa ini? Ini ya, sebentar. Ini kalau menyimak video dari Miftah ya tentang penjelasan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang ini sudah beda lagi penjelasannya. Nanti di akhir video lah ya kita tampilkan video dari si Miftah ya, sama-sama Gus. Ini Gus Baha, itu Gus Miftah, gelarnya sama. Ya, ketika menjelaskan tentang kata-kata yang dikeluarkan itu, ya beda lagi sejarahnya. Ya, beda lagi sejarahnya. Coba kita lanjut dulu ya. Lilia.
Ya, selesai ya videonya ya. Selesai ini. Ini video yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi, kalau menyimak video tersebut benar-benar, itu kan selesai sebenarnya pembahasan masalah logika Gus Baha yang menganalogikan ATM dengan keris. Itu selesai sebenarnya, nggak ada pelintiran. Mau dipotong batas itu ya yang sudah kita pakai, mau diteruskan sampai selesai, ya esensinya tetap saja itu logika yang salah. Ya. Malahan kalau kita menyimak video ini malah mendapatkan pelajaran yang banyak. Ya, Gus Baha menceritakan bahwa hadis tentang bersalaman setelah sholat itu hadisnya lemah. Ya. Dan sebenarnya yang dibahas oleh Gus Baha, ya orang setelah sholat pegang HP boleh, zikir nggak boleh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Kalau salam-salaman, ya, kalau setelah sholat, kemudian diyakini itu bagian dari rangkaian zikir kek, rangkaian apa kek, ya, maka itu yang disebut beda. Lah kalau selesai sholat, tanpa ada keyakinan bahwa itu merupakan rangkaian dari ritual setelah sholat, nggak ada masalah. Saya sendiri juga seperti itu kok. Ya, kalau selesai sholat, ya ternyata ada temen, ya, atau mungkin ada orang yang nggak kenal lah, ya salam, nggak ada masalah, ya, pegang HP, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau diyakini pegang HP setelah sholat, atau mungkin aktivitas yang lain, kemudian diyakini itu bagian dari rangkaian ibadah setelah sholat, lah itu yang nggak boleh, ya. Kemudian ya kami yang mengherankan ya seperti itulah ya. Tidak sedikit dari penceramah-penceramah yang mereka itu suka mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan alhamdulillahnya itu nggak pernah ada di kalangan ya orang yang selama ini dikasih label Salafi Wahabi. Ya termasuk, ya kita ulangi nggak apa-apa ya. Ini kan untuk pelajaran saja. Mengeluarkan kata-kata danco. Itu tetap konotasinya, itu perkataan kasar. Perkataan kasar, perkataan nggak baik, perkataan nggak bener. Coba, kalau memang itu perkataan yang baik, bener, bukan miso, ya, seperti yang diucapkan sama siapa tadi namanya, Gus Reza ya. Ya coba anak-anak yang mondok itu ya sama kiainya, ya mbok cacuk-cacuk coba. Ya, coba sama orang tuanya, ya sama siapalah, cacuk-cacuk. Ya. Itu tetap nggak bener. Ya. Ya itu hanya mencari pembenaran mereka, memelintir-melintir ya apa sejarahnya apanya. Ya, tentang sejarah kata-kata itu munculnya dari mana, itu kan cuma untuk pembenaran saja supaya mereka bebas mengeluarkan perkataan yang seperti itu. Ya, itu versi dari Gus Reza ya tentang sejarah kata-kata danco ya. Sekarang coba kita lihat ya dari Miftah. Ini dari Miftah. Coba kita dengar bagaimana sejarah kata-kata hancok dari Miftah. Kula tak takon, napa danjuk niku misuh ora? Sing ngomong danjuk misuh iki berarti ra tau ngerti sejarah. Niku jenenge pahlawan teng Belanda, namanya Dan Kok. Lah mergo niki mbiyen dadi pahlawane wong Londo niku didadekake jeneng Teng. Lah padha karo teng Indonesia niku jenenge pahlawan dadi jeneng dalan, dadi jeneng Gelora Bung Karno, dadi jeneng nopo, dadi jeneng gedung. Lah niki jenenge pahlawan teng Belanda, mergo ini orang besar saat didadekake nama Teng. Lah teng Surabaya niku mbiyen Teng sing rada cilik sing iso mlebu dalan-dalan kampung niku dijenengi Dan Kok. Setiap Teng niki mlebu kampung wong Surabaya bengok-bengok, "Dancuk, dancuk, dancuk." Sejarahnya lah ngoten niku. Mergo wong Jawa ngomong Dan Kok angel dadi dancuk. Itu kan sebenarnya cuma untuk membenarkan saja. Supaya boleh misuh, ya dibuatlah sejarah seperti itu. Itu perkataan kasar. Itu misuh. Misuh. Pernah dengar ini yang dulu
pernah seneng musik ya, lagu campursari, lagunya Dalang Pur, judulnya Kudu Misuh ya, itu di ujungnya keluar kata-kata itu. Ya, ini pembenaran saja sebenarnya. Jadi sebenarnya clear ya. Jadi kita mau potong video dari Gus Baha, mau dilanjutkan sampai selesai, ya itu tidak merubah esensi apa yang dikatakan oleh Gus Baha, bahwa Gus Baha itu menganalogikan kesyirikan ya antara orang yang bawa keris ya dengan orang yang bawa ATM ya. Kalau nggak bawa keris nggak nyaman ya, kemudian disebut syirik. Kenapa orang yang nggak bawa ATM, nggak bawa HP, kemudian nggak nyaman, kok nggak disebut syirik? Ya, itu jelas logika yang jelas parah bagi kami, ya. Semoga bermanfaat.